Allahumma salli ala Muhammad. Kurus salata ala nabi. Min dhulumatil jahiliyah ila nuril Islam. Rasulullah yang mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam. Makanya jangan sampai kita malah balik lagi ke jahiliyah. Rasulullah berjuang buat mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam. Jangan sampai malah balik lagi ke jahiliyah. Nabi ini untuk mengeluarkan kita penuh perjuangan. Nabi sampai dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dilempari kotoran sampai berdarah kita punya Nabi, saudara. Nabi Muhammad sampai dikeluarkan dari tempat kota kesayangannya Makkah. Sampai Nabi keluar sebelum dikeluarkan, sebelum dibunuh, saudara. Nabi Muhammad bahkan diancam mau dibunuh kita punya Nabi. Nabi mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam. Maka jangan sampai kita balik lagi kepada jahiliyah. Makanya dalam hadis riwayat Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Kata Nabi Muhammad ada 4 perkara ini termasuk perbuatannya jahiliyah. Orang jahiliyah nggak ninggalkan 4 perkara ini, saudara. Nabi ngasih tahu 4 perkara ini supaya kita waspada, supaya kita hati-hati, jangan sampai kita melakukan perbuatan jahiliyah. Tapi sebelum saya jelaskan 4 perkara tersebut, ini jam berapa ini udah? Jam 11 kurang seperempat. Oh, ibu-ibu ada yang bilang jam 7, penipuan itu. Jam 11 kurang seperempat, lanjut atau jangan? Saya dengar katanya orang Banjar kalau acara nggak mau malam-malam jam 10 selesai katanya. Lanjut. Masih semangat. Ini kalau di Jakarta jam segini bencong aja udah taubat ini. Kalau di Banjar masih semangat. Lanjut. Yakin. Betul. Coba saya pengen dengar semangatnya orang Banjar. Semua kepalkan, angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Kata Nabi, arba'atun min umuril jahiliyah la yatrukunahunna. Kata Nabi ada 4 perbuatan. 4 perbuatan ini merupakan perbuatan jahiliyah. La yatrukunahunna. Orang-orang jahiliyah nggak meninggalkan 4 perbuatan ini, saudara. Ini Nabi sebut supaya apa? Supaya kita jangan sampai balik lagi ke jahiliyah kalau melakukan perbuatan ini. Karena Nabi litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Nabi sudah keluarkan kita dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Apa diantaranya perbuatan jahiliyah? Kata Nabi diantaranya dalam hadis Sahih Muslim, al-fakhru fil ahsab. Hanya modal membangga-banggakan nasab garis keturunan. Tanpa ilmu, tanpa akhlak mulia, tanpa amal soleh. Hanya modal banggakan nasabnya saja. Ini loh kakek saya. Ini loh datuk saya. Ini loh orang tua saya. Siapapun dia, saya nggak peduli. Siapapun dia yang punya garis keturunan mulia. Mau habaibnya para keturunan Rasulullah. Mau sadahnya, asyrafnya. Mau keturunan kiainya. Mau keturunan auliyanya, saudara. Mau keturunan rajanya. Siapapun dia, kalau hanya modal membanggakan garis keturunan, hanya modal membanggakan kakeknya, sombong dengan garis keturunan, tanpa ilmu, tanpa akhlak, tanpa amal soleh, itu namanya perbuatan jahiliyah. Makanya ulama-ulama dulu Pak Bu, Masya Allah, Imam Al-Haddad dalam kitabnya Tathbitul Fuad, Imam Al-Haddad menceritakan, dahulu kala ada sekelompok orang lagi duduk. Ini orang-orang yang lagi duduk berkumpul. Mereka membangga-banggakan datuknya kakeknya. Kakek saya, kakek saya, kakek saya. Hanya bisa ngomong kakek saya. Akhirnya apa nasihat ulama di situ? Ga' kama jaddak. Wa illa anta sirah wa surah wa la syai' fil magsurah. Jadilah kamu seperti kakekmu. Jangan cuma di mulut saja. Kalau kamu nggak bisa jadi seperti kakekmu yang soleh itu, maka kamu hanya tong kosong nyaring bunyinya. Nol, saudara. Sayyidina Imam Muhammad Al-Baqir punya putra Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq.
Keduanya ini adalah Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir ibn al-Imam Ali Zain al-Abidin, ibn al-Imam Husain al-Sibir, ibn al-Imam Ali bin Abi Talib wa Fatimah az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir mengatakan kepada putranya Ja'far Shadiq, ya waladi al-jahlu qabih bi wa bak agbah. Hei anakku, kebodohan itu jelek sekali. Apa bahasa Banjarnya bodoh? Bungul. Kalau jelek apa beb? Jelek beb? Buluk. Oh buruk bahasa Indonesia itu. Ada lagi bungas. Kada bungas. Anakku bungul kada bungas. Betul ya? Ya waladi al jahlu qabih. Hei anakku bodoh itu jelek, bungul kada bungas. Saking kada bungasnya bungul, orang bungul nggak mau dibilang bungul. Betul atau tidak? Orang bungul kalau disebut bungul pian marah nggak? Marah. Saking kada bungasnya bungul itu. Betul atau tidak? Tapi saking bagusnya ilmu, orang bungul senang kalau dibilang alim. Saking bagusnya ilmu itu. Saking bungasnya ilmu. Dikit-dikit bisa bahasa Banjar, alhamdulillah. Ya waladi al jahlu qabih. Ini cucunya Rasulullah nih, cucu langsung, cucu Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin ibn Husain. Cicit langsung sama Rasulullah SAW. Nasihat ke anaknya, hei anakku, kebodohan itu jelek sekali, nggak bagus. Tapi kalau yang jelek aku dan kamu yang punya garis nasab mulia, itu jauh lebih jelek lagi. Kenapa? Karena di garis keturunannya alim bin alim bin alim bin alim sampai kepada Sayyidul Ulama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang bodoh di situ satu, itu jadi aib dalam garis keturunannya, saudara. Nggak. Makanya ulama-ulama dulu mengatakan apa? Lasna wa in kunna du hasabin yauman alal ansabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Ulama-ulama dulu kalau mereka punya nasab mulia, garis keturunan mulia, lasna wa in kunna du hasabin, kami walaupun nasab kami mulia, kata ulama-ulama dulu nih yang punya nasab mulia, tapi lasna, kami sama sekali tidak yauman alal ansabi nattakilu, sama sekali nggak bersandar kepada nasab. Nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Kalau dulu para pendahulu kami jadi ahli ibadah, kami juga harus jadi ahli ibadah. Nasab itu jadi motivasi untuk berbuat baik, saudara. Kalau dahulu para pendahulu kami jadi orang-orang soleh, kami harus jadi orang soleh. Kalau dahulu mereka jadi ahli zikir, kami juga harus jadi ahli zikir. Kalau mereka dulu bermanfaat untuk banyak orang, harus kami bermanfaat untuk banyak orang. Kalau mereka dulu jadi ulama, kamu juga harus jadi ahli ilmu, saudara. Laisal fata man yaqulu kana abi, walakinnal fata man yaquluha anadha. Bukan pemuda yang hanya bisa membangga-banggakan, ini loh ayahku, ini loh kakekku, tapi pemuda adalah yang bisa mengatakan, ha anada, inilah karyaku sebagai anak muda. Allahu Akbar. Itu baru pemuda sesungguhnya, saudara. Andai kata hanya modal nasab saja orang bisa mulia. Andai kata hanya modal nasab orang bisa mulia, Abu Lahab itu pamannya Nabi, saudara. Tapi di mana tempatnya Abu Lahab? Neraka. Tabbat yada Abi Lahab. Kalau bicara nasab, pamannya Nabi. Tapi tempatnya di neraka. Allah katakan, tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab. Dia akan masuk neraka yang berkobar dzatal lahab. Makanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus, kata Ibnu Athaillah, kama anna al-mutaba'ata tuthbitul ittisal,
fakadzalika adamul mutaba'ah yuthbitul infisal. Orang kalau ngikutin Nabi walaupun nggak dekat dengan Nabi, jadi dekat. Ada sahabat namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini bukan orang Arab, bukan orang Quraisy, dari Persia, Ajam. Salman Al-Farisi. Tapi gara-gara datang ikut berjuang sama Nabi, ikut di barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Rasulullah sampai mengatakan Salman minna ahlul bait. Salman bagian dari kami, kata Rasulullah, saudara. Diaku keluarga sama Rasulullah, padahal nggak ada hubungan kerabat. Dianggap keluarga sama Rasulullah. Kenapa? Berjuang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakadzalika adamul mutaba'ah yuthbitul infisal. Begitu pula sebaliknya. Kalau nggak mau ngikutin Nabi, kayak Abu Lahab, akhlak nggak ada, iman enggak, takwa enggak, neraka tempatnya, saudara. Man abta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Orang yang amalnya jelek, nasabnya nggak akan menyelamatkan dia, saudara. Saya ngomong seperti ini bukan berarti ngajarkan Anda kurang ajar kepada yang nasab mulia, enggak. Anda mencintai keturunan Rasulullah, mencintai keturunan para ulama, keturunan orang-orang soleh, itu kemuliaan bagi Anda, bagaimanapun mereka. Anda telah menjalankan perintah Allah, dan itu kemuliaan bagi Anda. Anda yang beruntung. Keberuntungan itu kembali kepada Anda. Tapi saya sedang bicara si pemilik nasab itu sendiri, kalau nggak bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat garis keturunan mulia yang diberikan oleh Allah, hanya modal membangga-banggakan saja. Tadi Nabi katakan itu termasuk perbuatan jahil. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Itu yang pertama, saudara. Jadi kata Nabi, di antara perbuatan jahiliyah yang pertama membangga-banggakan nasab. Yang kedua, kata Rasulullah, di antara perbuatan jahiliyah, termasuk perbuatan jahiliyah, kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, at-ta'nu fil ansab, menyerang nasab orang lain. Nah, termasuk perbuatan jahiliyah nih, saudara. Jadi kalau membangga-banggakan nasab, perbuatan jahiliyah. Nyerang nasab orang lain juga perbuatan jahiliyah. Itu kata Rasulullah. Bahkan dalam hadis lain Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan ithnani fin nasi huma bihim kufrun. Kata Nabi, ada dua perbuatan di tengah-tengah orang. Dua perbuatan tersebut merupakan bentuk kekufuran. Kata ulama, para ahli hadis menafsirkan ay min khisalil kufar, termasuk kebiasaannya orang-orang kafir, yang kalau dilakukan oleh orang Islam ay minal kabair, termasuk dosa besar. Na'udzubillah min. Apa perbuatan tersebut, saudara? Salah satunya at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab orang lain. Jadi kata Rasulullah, bangga-banggakan nasab itu perbuatan jahil. Tapi nyerang nasab juga perbuatan jahil. Nyerang nasab bukan hanya perbuatan jahiliyah, Nabi juga sebut sebagai kufrun, perbuatan yang menyebabkan kekufuran. Na'udzubillah min. Habib, nyerang nasab yang seperti apa yang dilarang? Yang Nabi sebut sebagai perbuatan jahiliyah, yang Nabi sebut sebagai kekufuran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan saya yang jelaskan. Kita biarkan Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir bi Syarhil Jami' As-Saghir, juga dalam kitabnya At-Taisir, Al-Imam Al-Hafidh Al-Munawi menjelaskan yang dimaksud dengan at-ta'nu fil ansab, nyerang nasab yang dilarang oleh Nabi adalah binahwi qadhin fi nasabin thabata fi zahiri syara'. Contohnya seperti menyerang nasab yang sudah dianggap sah dalam pandangan syariat. Bi an yaqul fulan laisa min dzurriyyat fulan. Misalkan mengatakan itu fulan bukan anaknya fulan. Padahal satu Banjar udah tahu si A anaknya si B. Satu Banjar sudah tahu si B itu ayahnya si A, tapi tahu-tahu muncul satu orang dari luar Banjar mengatakan bukan, si A itu bukan anaknya si B bukan bapaknya si A, pian bukan orang Banjar, bungul banalah. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kata Nabi, nyerang nasab seperti itu termasuk perbuatan jahil. Lihat, saudara. Saya kasih contoh yang sederhana yang gampang nih, seperti yang lagi rame di media sosial.
Di medsos lagi rame nih. Yang ikut-ikutan medsos pasti tahu masalah ini, saudara. Di dunia nyata nggak banyak. Cuman di dunia maya banyak. Sekelompok orang. Banyaknya sekelompok orang. Di atas 3 kan dalam hukum matematika dan dalam hukum bahasa sudah banyak dihitungnya. Jama, saudara. Di dunia nyata, di dunia maya. Nah, kenapa saya harus singgung walaupun di dunia maya? Karena sekarang orang megangnya kebanyakan megang HP. Makanya kemunkaran yang ada di dunia maya wajib untuk ditindak sebagaimana kemunkaran yang ada di dunianya nyata. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau bangun tidur yang dipegang apa? Kurang kompak. Yang dipegang apa? Mau sholat yang dipegang? Selesai sholat yang dipegang? HP. Mau makan yang dipegang? Habis makan yang dipegang? Mau tidur yang dipegang? Lagi maulid yang dipegang? Ya. Betul kan? Sampai ada penelitian Pak Bu, sampai ada penelitian. Orang Indonesia itu megang HP, itu termasuk yang tertinggi di dunia. Jadi kalau dipukul rata-rata orang Indonesia itu megang HP sehari nggak kurang dari 5 jam, saudara. Pukul rata sehari nggak dari 5 jam. Ada yang baca Quran 5 jam sehari di sini? Oh, kalau ada pasti mukanya udah bercahaya-cahaya, saudara. Tapi yang main HP 5 jam sehari? Oh, belum lagi yang main Mobile Legend. Betul atau tidak? Apa yang terjadi di media sosial Habib? Sebagian ada yang rame-rame mengatakan, oh itu Habaib itu bukan zuriat Nabi, itu putus nasabnya itu katanya. Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa itu. Padahal ulama udah ngakui rame-rame. Saya orang bodoh, saya santri, thalibul ilm. Saya bukan ulama, saya santri. Orang bodoh. Tapi saya ngumpulkan sampai satu kitab itu nggak kurang dari 140 referensi yang saya berhasil kumpulkan. Ada ulama satu lagi dari Oman ngumpulin 180 lebih. Kitab dari ulama dari berbagai madhab, dari non Ba'alawi di luar Habaib, yang mengakui keabsahan nasab Habaib sebagai zuriat Nabi, atau keabsahan nasab mereka sebagai Husaini keturunan Sayyidina Husain, atau keabsahan nasab mereka sebagai Ashraf dan Sadah keturunannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah. Ulama udah nyatakan nyambung. Bahkan Syekh An-Nabhani mengatakan ijma'. Sepakat ulama. Syekh Ali Jum'ah mengatakan ijma'. Ulama dari berbagai madhab, dari madhab Hanafinya ada Asy-Syarji Az-Zabidi, ada Murtadha Az-Zabidi, dari madhab Malikinya ada Al-Ayyashi, ada Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan keluarga Al-Malikiyah di Mekah, ada Al-Qattani, keluarga daripada muhaddithin, saudara. Dari madhab Syafi'inya ada Ibnu Hajar Al-Haytami, Asy-Syarqawi, As-Sakhawi, An-Nabhani yang mengatakan ijma'. Dari madhab Hambalinya ada Ibnu Imad Al-Hambali, bahkan Zaidinya ada Ibnu Amir As-Sana'ani. Dari berbagai ulama. Dan bahkan kita lihat di Kalimantan Selatan bagaimana guru sekumpul mengajarkan, saudara, kepada semua masyarakat Kalimantan. Yang kita udah nggak ragukan sama sekali kewalian beliau, keilmuan beliau, kesolehan beliau, basirah daripada beliau. Tahu-tahu ada yang mengatakan sekarang, walaupun sedunia mengatakan nasab Habib tersambung, saya nggak akan menyatakan tersambung. Buah. Udah gitu teriak-teriak, saya siap nantang debat 3 hari 3 malam. Siapapun yang mengatakan tersambung. Akhirnya atas isyarat Al-Walid Habib Rizik, saya ladenin. Saya siap meladenin. Diadakan debat di Banten, di Kesultanan Banten. Saya bawa kitab, kumpulin Bapak Ibu sekalian. Begitu saya bawa kitab, kumpulin datang ke Banten. Ini orang aslinya dari Banten, saya nggak perlu sebut namanya. Biar majelis kita suci, saudara. Saya nggak perlu sebut namanya. Begitu sampai ke Banten, orangnya kabur, iya. Unyi. Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah, luar biasa. Kemarin Rabitatul Alawiyah ngadakan lagi, nggak datang Yuta Al-Kaburi lagi, saudara. Terus yang begini ulama sedunia disalahkan semuanya. Padahal yang dia lakukan adalah perbuatan jahiliyah. Saya heran kok ada orang begini ya. Ulama sedunia ditantang ribut sama dia. Ulama sedunia disalahkan. Cuma dia doang yang benar, semuanya dianggap salah. Saya heran kok ada orang seperti ini, saudara.
Begitu saya cari-cari kenapa sebabnya ada orang begini. Ketemu sebabnya saudara. Ternyata dia berguru sama Mama Gufron yang bisa ngomong sama semut saudara. Tahu Mama Gufron? Siapapun yang diajak bicara, wa makoli bahasanya. Ngomong sama malaikat penjaga langit. Ngomong sama siapa. Cuman bedanya kalau ngomong sama semut volumenya dikecilin. Wa makoli inna rahmatan lafi ma'allah. Kalau di Sunda keprok atuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada hal yang dilakukan perbuatan jahe. Nggak ada ilmiah nantang. Seluruh dunia menyatakan sambung, saya nggak akan tersambung. Bahkan belakangan satria bergetar, saudara. Raja dangdut ikut-ikutan jadi mufti. Dan saya herannya ada kiai yang lebih percaya raja dangdut daripada ulama. Lebih percaya raja dangdut daripada guru sekumpul. Bungul atau tidak? Masya Allah. Apa ini saudara? Enggak, ini bukan soal ilmiah. Enggak ada ceritanya ilmiah tuh nabrak seluruh ulama, enggak ada. Imam Syafi'i itu kurang alim apa? Imam Syafi'i itu mengatakan ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Imam Syafi'i itu dengan keluasan ilmunya, kita semua pengikut Imam Syafi'i. Madhab kita Syafi'i. Kalau subuh pakai kunut enggak? Berarti ngikut imam. Kalau mau sholat pakai niat usolli, pakai enggak? Berarti ngikut Imam Syafi'i. Kalau lagi mau puasa pakai nawaitu enggak? Pakai, berarti ngikut Imam Syafi'i. Dan seterusnya. Imam Syafi'i itu allamah kabir alimu Quraisyin yang melauti baqal arda ilman. Yang dapat bisyarah dari Nabi. Orang alim Quraisy yang nanti akan datang memenuhi seantero dunia dengan keilmuannya. Imam Syafi'i tiada dua. Apa kata Imam Syafi'i? Ra'yi shawabun yahtamilul khata'. Aku kalau punya pendapat, pendapatku benar, tapi bisa saja pendapatku salah. Wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapat orang lain yang sedang berbeda denganku salah, tapi bisa saja dia benar. Itu Imam Syafi'i itu nggak ada, walaupun seluruh ulama sedunia. Kan ada Imam Syafi'i begitu? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nggak ada saudara. Orang nabrak ulama sedunia itu bukan keren. Ada namanya ulama namanya Az-Zufar dari madhab Hanafi. Az-Zufar itu mengatakan, "Lau ma nazartu ahadan hatta yaqula akhta'tu walakin nazartuhu hatta yujan." Kata Az-Zufar, aku tuh kalau berdebat sama seseorang, aku nggak mau debat sama dia sampai dia mengatakan aku salah, enggak. Aku nggak mau begitu. Walakin nazartuhu hatta yujan. Kata Az-Zufar, tapi aku kalau debat sama seseorang, aku akan debat dia sampai dia gila. Apa bahasa Banjarnya gila? Masa bungul lagi? Gila, tetap gila. Sampai dia gila katanya. Ente kok ngetawain aneh ente? Kada waras. Itu bahasa Indonesia itu. Aku kalau debat sama orang, aku nggak debat dengan dia sampai dia mengatakan aku salah enggak. Karena orang sesat dari dulu nggak pernah ngaku salah, saudara. Itu orang-orang yang kafir-kafirkan umat Islam dari dulu diajak debat sama ulama, udah puluhan ulama yang ngajak debat dan semuanya berhasil mengalahkan mereka, nggak ada yang ngaku salah sampai sekarang. Mu'tazilah dari dulu debat Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada yang ngaku salah padahal kalah. Orang-orang yang anti sahabat tuh, Rafidhah, debat sama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu selalu kalah, nggak ada yang ngaku salah sampai sekarang. Karena emang orang begitu nggak bakal ngaku salah. Maka kata dia, "Ma nazartu ahadan hatta yaqula akhta'tu." Aku nggak debat sama orang sampai dia ngaku salah. Walakin nazartu hatta yujan, tapi aku kalau debat sama orang sampai dia gila. Wa qila lahu kaifa yujan, maka dikatakan kepada orang tersebut, bagaimana orang tersebut gila? Bi an yaqul ma la yaqulhu ahad, dengan mengatakan apa yang tidak dikatakan oleh ulama manapun. Kalau orang sudah punya pendapat beda dengan semua ulama, nabrak semua ulama, menyelisihi semua ulama, itu namanya bukan keren, itu namanya gila. Jelas atau tidak? Paham? Itu mestinya dibawa ke rumah sakit jiwa. Makanya hati-hati enggak